kiranya perlu kita maksimalkan kembali, ya. Saya terus terang berusaha dunia peternakan ini baru dimulai tahun 2000 di bulan Desember. Sebuah ide tiba-tiba muncul di saat Bapak Bupati dan Wakil Bupati kita terpilih kembali. Saya kok pengen membantu program pemerintah, karena setiap kali saya jalan ikut kampanye pada masa pilkada yang lalu, ya, sering saya mendengar program-program visi misi dari Bapak Bupati dan Wakil Bupati. Salah satunya kita berdaulat pangan dalam arti yang luas. Saya melihat peluang ini sangat menjanjikan dan benar-benar menjadi sebuah peluang bagi kita masyarakat petani peternak. Oleh karena itu saya mencoba mencari apa ya yang bagus kita kembangkan di wilayah kita Kabupaten Bulungan ini. Nah, yang terdekat dan sangat memungkinkan dan sesuai juga dengan kearifan lokal kita, masyarakat kita yang kebanyakan adalah petani, dan pelaku petani itu kebanyakan juga adalah di wilayah transmigrasi, dan transmigrasi itu kebanyakan juga yang saudara-saudara kita yang datang dari Pulau Jawa dan sudah familiar sekali dengan yang namanya ternak rumensia, mau sapi, kambing. Maka saya melalui program beternak kambing. Nah, kambing yang saya ternakkan adalah jenis kambing cross bur atau kambing bur, kambing tipe pedaging. Ada 7 langkah atau 7 usaha yang harus kita perhatikan di dalam beternak. Beternak apa saja? Mau sapi, kambing, domba, ayam, saya rangkum di peternakan kami Bulungan Mandiri Farm, BMF, itu yang kami namakan Sabta Usaha Ternak. Jadi kalau di TNI Polri itu ada Sabta Marga, di dunia usaha peternakan pertanian juga ada Sabta Usaha Ternak. Kalau zaman dulu, zaman Pak Harto itu yang namanya Panca Usaha Tani 5. Nah, dengan perkembangan teknologi, perkembangan zaman, maka kita tambahkan 2 lagi menjadi 7. Jadi Sabta Usaha Ternak. Sebelum melangkah ke Sabta Usaha Ternak, yang paling utama adalah niat dan komitmen. Ya, tanpa niat kita yang kuat dalam suatu usaha apapun, tentunya kita tidak bisa mengharapkan hasil yang maksimal. Komitmen dari kita para petani peternak juga harus kuat. Oleh karena itu, niat dan komitmen itu yang paling utama dulu. Setelah itu, langkah-langkah selanjutnya yang pertama adalah penentuan bibit unggul. Saya telepon Pak Heri Wong, Bapak Kepala Desa Pancagung. Mas, ambil bibit gratis, saya siapkan di pinggir jalan, tinggal bawa truk, bawa mobil, angkut. Tiap minggu, tiap bulan diambil itu bibit. Disebarkan di Panca Agung, bahkan di Kelubir juga ada. Itu ada 5 truk. Kita berikan secara gratis tanpa harus membeli. Saya membelinya 1 truk dari Malang 55 juta. Nah, masyarakat, kepala desa, saya kasih secara gratis. Yang penting mau datang ngambil ke peternakan. Bibit rumput kami tanam adalah jenis pacong karena nutrisinya itu 16,45%. Nutrisi yang terkandung di dalam rumput pacong sejenis rumput gajah-gajahan. Keunggulan rumput pacong tidak berbulu. Jadi kalau kita panen tidak gatal, kemudian batangnya lebih, teksturnya lebih lembut daripada rumput gajah. Rumput gajah cuma sekitar 10%.
Jadi ada selisih 6%. Jadi 16% itu sangat bagus. Ada seratnya, proteinnya, ya. Kemudian odot apa boleh? Ya boleh, odot sekitar 12%. Nah, produktivitasnya lebih banyak pacong, ya. 1 meter persegi kalau perawatannya bagus bisa sampai 25 sampai 30 kilo per 1 meter persegi. Kambing hanya butuh 3 kilo sampai 4 kilogram per hari. Kalau kita menanam dengan pola yang bagus, 1 meter persegi itu kalau dapat 25 kilo, berarti bisa untuk 5-6 ekor kambing. Ya. Kalau cara penanamannya yang benar, ya, pemupukannya bagusnya di dalam kandungannya sudah komplit bagus sehingga sangat baik sekali untuk ternak rumenansia, karena dia termasuk tanaman budidaya, tanaman leguminosa, kacang-kacangan. Kaliandra juga mempunyai nutrisi yang cukup tinggi. Jadi di Bulungan Mandiri Farm ada 3 jenis: pacong, indigo vera, kaliandra, dan kita tambahkan gamal. Semakin banyak ragam pakan ternak itu semakin baik, ya, karena jenis kambing ini adalah jenis hewan yang ngeramban, ya. Daun-daunan dia suka, pucuk-pucuk daun dia suka. Kalau domba dan sapi ngerumput. Jadi kalau kambing, tanamlah tanaman yang memang disuka oleh kambing, daun nangka, turi, ya. Itu sebagai tambahan pakannya dia. Oleh karena itu, pakan itu sangat menentukan keberhasilan kita beternak, ya. Kalau pakannya asal-asalan, otomatis kebutuhan ternak itu tidak memenuhi, nutrisinya tidak cukup, maka dampaknya sangat panjang. Kalau di ilmu kesehatan itu namanya stunting, ya, kurang gizi, maka dampaknya nanti ke reproduksi, ke pertumbuhan anak kambing itu. Reproduksinya, produksi susunya nggak cukup, anak kambingnya pasti sakit dan mati. Sehingga pakan itu sangat utama. Kenapa saya sarankan pakan ditanam duluan? Karena nanti jangan sampai kambingnya udah datang, pakannya nggak siap, sehingga membuat bapak ibu menjadi repot untuk beternak. Jangan jadikan beternak itu sesuatu yang menyulitkan, tapi yang menyenangkan dan gampang. Artinya sebelum bapak datangkan ternak, tanamlah di sekitar areal peternakan atau areal kandang, supaya nanti begitu bapak ingin mengambil pakan, bukan mencari. Kalau mencari, bapak kemana-mana lagi mencari di lahan-lahan orang yang kosong. Kalau mencari berarti ada kos di situ, kos biaya kendaraan motor, mobil, pakai bensin. Kalau 1 hari keluarnya 1 liter, pulang pergi, maka 1 bulan sudah 300.000, ya. 1 tahun sudah 3.600.000, bertahun-tahun bisa puluhan juta. Belum lagi waktu bapak tersita di situ. Tapi kalau kita menanam di sekitar areal kandang, maka kita mengambil paling ngabisin waktu 1-2 jam. Di peternakan kami yang memelihara sekitar 700 ekor, itu hanya memerlukan waktu paling lama setengah jam sampai 1 jam saja untuk mengambil pakan sekitar 2 pickup, ya. Jadi waktunya sangat singkat. Nah, pakan ini adalah pengeluaran terbesar, ya, pengeluaran terbesar dalam dunia usaha peternakan. Bapak pelihara ayam, otomatis pakan juga harus beli, ya. Nah, kalau pelihara kambing, sapi, domba, relatif lebih murah. Artinya kita bisa usahakan sendiri menanam di lahan-lahan kita yang kosong. Maka usaha peternakan ini sangat menjanjikan karena lahan kita masih terbentang luas. Beda di Jawa, keinginan mau beternak sangat tinggi tapi terbentur dengan lahan.
Sehingga mau tidak mau mereka berinovasi mencari alternatif sumber-sumber pakan. Kalau kita di Kalimantan ini tanam rumput, tanam indigo vera, tanam kaliandra, tanam gamal, segala jenis tanaman masih mudah, lahan kita luas. Di Jawa mau tidak mau sehingga muncul inovasi-inovasi, mereka buat fermentasi, buat silase, diawetkan itu pakan di saat ada limbah-limbah pertanian yang melimpah, mau tidak mau harus dibuat fermentasi. Di saat kemarau panjang tidak ada sumber pakan, maka fermentasi atau silase itulah yang diberikan ke ternak. Nah, kalau kita di Kalimantan, di Bulungan ini curah hujan rata-rata, tidak ada kemarau panjang, jadi semua jenis tanaman bisa tumbuh dengan baik. Kebun jagung, hasil limbah dari pertanian jagung juga bisa diberikan kepada ternak kambing, ya. Jadi pakan itu paling utama. Kemudian yang ketiga, kandang. Buatlah kandang yang sesuai standar kesehatan ternak, ya. Kadang-kadang saya melihat dari teman-teman peternak kita buat kandang seadanya, kemudian tidak panggung, rendah. Di saat kambing itu nanti BAB, kencing, maka amoniaknya itu naik sehingga mengganggu kesehatan hewan ternak kita. Oleh karena itu buat standarnya ya panggung lah 1,80 meter atau 1 meter dari lantai, dari tanah. Kalau bisa kandangnya nggak usah tertutup seperti ruangan ini tertutup semua misalnya, takut kalau nanti kambingnya masuk angin. Tidak, kambing tidak pernah gembung masuk angin karena kandangnya terbuka. Kita perlu kandang itu yang betul-betul dapat sirkulasi udara, dapat sinar matahari yang cukup, sehingga ternak kita menjadi sehat. Kita saja manusia kalau tinggal di rumah yang tidak ada jendela, tidak ada sirkulasi udara, tidak dapat sinar matahari yang cukup, maka kita pasti sakit-sakitan. Begitu juga hewan kita. Jadi buat kandang yang sesuai standar, yang memenuhi standar kesehatan hewan. Setelah kandang jadi, kambing kita isi, pakan sudah siap, kambing masuk. Kita perlu ada yang namanya yang keempat adalah perawatan dan penanganan penyakit. Nah, di sini penanganan penyakit tentunya kita bekerja sama dengan petugas kesehatan hewan yang ada di wilayah kecamatan kita masing-masing. Tiap-tiap kecamatan saya pikir pasti sudah ada petugas-petugas kesehatan hewan untuk diberikan yang namanya obat-obatan, vitamin, ya, supaya kambing kita sehat. Kalau sudah sehat, kita melangkah kembali ke yang kelima, yaitu reproduksi. Reproduksi ini sangat perlu. Apalah artinya kita beternak, mendatangkan indukan, pejantan, tapi kita tidak mengerti ilmu reproduksi. Reproduksi pengembangbiakannya, ya. Jangan sampai nanti Bapak beternak dalam satu siklus itu karena tidak mengetahui reproduksi kapan kambing mau minta kawin. Kalau itu lepas waktunya, maka kita harus nunggu 21 hari. Kalau kita manusia ada yang namanya datang mens, itu 30 hari atau 1 bulan. Setelah itu siap tempur, ya kan? Nah, di peternakan juga begitu. Kita harus mengetahui kapan ternak kita minta kawin. Kawin di sini bisa kawin secara alami dan kawin secara inseminasi buatan atau IB. Nah, kita di peternak-peternak lokal masih menggunakan yang kawin secara alami. Ada jantan, ya. Satu jantan bisa melayani 20 ekor betina. Ya, itu kalau pejantannya sehat, jamunya cukup, dia bisa layani 20. Ya.
Di alam bebas juga kita pasti tahu, satu kelompok pejantan itu betinanya banyak, ya. Satu koloni, satu kelompok itu dia bahkan bisa 25 sampai 30 ekor. Nah, kita batasilah antara 15 sampai 20 ekor saja per satu jantan, ya. Lalu kapan dia minta kawin? Kalau kita manusia mau minta kawin, pasti kode-kode saja sudah masuk kamar, ya. Tapi kalau hewan, ciri-cirinya kalau dia hewan yang agak agresif, dia ngembek. Sapi juga teriak, gelisah. Nah, saat dia ngembek itu harus kita dengar ciri-cirinya. Ngembek minta kawin sama ngembek kaki kejepit beda intonasi suaranya, ya. Ngembek minta kawin sama ngembek cari anak beda, ya. Ngembek lapar juga beda. Jadi bapak ibu harus jeli mendengar, oh ini ngembeknya minta kawin. Nah, datangkanlah si pejantan ke kandang, ya. Jantannya harus siap ada di kandang kita. Kadang-kadang petani juga bisa satu kandang betinanya ada 4 misalnya, yang kira-kira kita prediksi akan mau kawin, ya taruh aja jantannya di situ. Kita tidak perlu menunggu ciri-cirinya, karena si jantan sendiri pandai untuk menungging si betina yang minta kawin, ya. Kenapa? Ada 3 kriteria ciri-ciri kambing yang minta kawin. Orang kita yang dari Jawa katakan 3A, ya. Abang, anget, abu. Nah, kemaluannya bengkak, warna abang merah muda, dan keluar lendir. Nah, lendir inilah yang menjadi ciri khusus bagi si pejantan. Pasti kalau keluar lendir ada aroma baunya, itu si pejantan pasti ngejar, ya. Itu ciri-ciri kambing minta kawin. Nah, kalau sudah kawin, ya kita tunggu siklus 21 hari nanti. Kalau dia tidak minta lagi, berarti sudah terjadi pembuahan, ya. Kalau nanti 21 hari setelah masa kita kawinkan periode pertama dia masih minta, ya harus kasih lagi, kawin lagi, berarti yang awal itu tadi tidak jadi, ya. Jadi ini perlu kita pahami supaya jangan sampai bapak ibu beternak kambingnya tidak kawin-kawin, tidak bunting-bunting, kita rugi. Ngasih makan, merawat, rugi waktu. Sehingga kita perlu di dalam 2 tahun itu 24 bulan, usahakan kita bisa mendapatkan 3 kali angka kelahiran. Hitungannya begini, 5 bulan masa kehamilan kambing, 5 bulan 2 minggu, 3 minggu, ya. 5 bulan 21 hari. Kadang juga ada yang 5 bulan 10 hari, ya. Itu si kambing harus sudah lahir. Jadi masa kebutingan 5 bulan 21 hari. Nanti begitu lahir 2 sampai 3 bulan itu masa sapi, atau dari lahir sampai induk anak ini kumpul. Nanti di umur anak 2 bulan atau 3 bulan kita harus pisahkan sudah. Jadi 5 bulan 21 hari kurang lebih 6 bulan lah, ya. Nah, nanti 2 bulan setelah kelahiran, 2 sampai 3 bulan harus kita sapi. Pada saat umur 2 bulan pun si induk sudah bisa kita kawinkan, karena dia sudah minta nanti. Di saat dia menyusui anaknya, induk sudah birahi, kawinkan. Jadi di bulan ke-7 kawinkan, ya, atau bulan ke-8 kawinkan. Sehingga nanti di bulan ke-16 kawinkan lagi, beranak kawinkan lagi. Bulan ke-24 beranak lagi. Jadi dalam 24 bulan, asumsi saya 5 tambah 3 bulan, 8 bulan ini masa antara bunting dan membesarkan anak. Umur bulan ke-9 atau mulai bulan ke-7, ke-8, ke-9 bunting lagi. Jadi ada 3 kali angka kelahiran. Ini jangan sampai lepas. Kalau lepas berarti kita rugi merawat dan memberi makan, ya. Jadi 24 bulan harus 3 kali.
supaya kita tidak rugi. Ya, itulah reproduksi. Kemudian yang selanjutnya, di dalam ilmu reproduksi juga Bapak Ibu harus perhatikan, jangan sampai kambing Bapak kawin sedarah, inbreeding. Ya, kalau kita manusia incest. Bu ya